Halo teman-teman semuanya, kali ini kita coba bahas lebih dalam soal sensing dalam MBTI. Sensing atau sensasi dalam teori kepribadian MBTI biasanya disingkat menjadi S. Seseorang yang dominannya S ini akan mengutamakan informasi yang konkret atau nyata, yang bisa ditangkap oleh panca indera mereka, seperti penglihatan, sentuhan, dan juga rasa. Sedangkan tipe intuisi atau N itu akan lebih mementingkan hal-hal abstrak atau hal yang tidak nyata. Saya akan beri contoh, misalnya ada sebuah buku. Tipe S itu akan berpikir sebuah buku itu terbuat dari kertas dan berisi tulisan, gambar, pengetahuan. Sedangkan tipe intuitif akan lebih membayangkan kemungkinan-kemungkinan akan pemanfaatan buku ini. Misalnya ilmu yang di buku itu akan membantu mendapatkan pekerjaan. Atau bisa jadi buku ini diimajinasikan sebagai senjata atau bisa dibakar untuk penerangan. Contoh lain, misalnya soal makanan, bagi tipe S adalah sesuatu yang mereka ingin rasakan dan nikmati. Maka itu tidak heran, maka mereka senang mencari makanan yang enak. Sedangkan bagi tipe N, makanan biasanya adalah salah satu alat untuk menyambung hidup dan sumber tenaga untuk bekerja, bermain, atau untuk bertahan hidup. Kalau kita tanyakan kepada kedua tipe itu, kemungkinan tipe S itu akan memilih hidup untuk makan, sedangkan tipe N itu makan untuk hidup. Tipe S pada dasarnya suka hal-hal yang praktis, bukan ide-ide atau spekulasi tentang hal-hal yang di masa depan. Saat bekerja, mereka senang dengan prosedur yang jelas, ada langkah-langkahnya. Dan yang penting bagi mereka adalah mereka suka menjalani sesuatu yang sudah teruji dari pengalaman di masa lalu atau oleh orang-orang yang sudah mengalaminya. Berdasarkan fungsi kognitifnya, sensing itu terbagi dua. Ada sensing yang sifatnya introvert atau SI, dan tentunya ada yang extrovert atau SE. Tipe yang menggunakan SI sebagai fungsi dominan adalah tipe SJ, diantaranya ISTJ, ISFJ. Sedangkan ESFJ dan ESTJ juga menggunakan fungsi introverted sensing ini sebagai fungsi supporting atau pendukung. Sensing yang introvert biasanya akan sangat memperhatikan detail. Mereka tidak suka berspekulatif dan menjalani hal-hal yang beresiko tinggi. Sebab itu, prioritas utama tipe sensing yang introvert ini akan mementingkan keamanan dan stabilitas. Jika harus mengambil keputusan, tipe SJ akan membandingkan pengalaman masa lalu mereka atau orang lain yang telah menjalaninya. Jika pengalaman masa lalunya bagus, maka tipe SJ akan cenderung mengulanginya kembali. Sebaliknya, jika tidak suka dengan pengalaman masa lalunya, mereka akan cenderung menghindarinya. Contohnya, jika seorang SJ senang dengan makanan restoran A, maka dia cenderung akan berkunjung kembali secara rutin. Sedangkan jika tidak senang dengan makanan atau pelayanan restoran yang dia kunjungi, kemungkinan besar dia tidak akan berkunjung kembali. Dalam menerima informasi dari dunia nyata, SI itu seperti lensa mikroskop yang dapat secara detail menangkap apa saja di depan mata mereka. Karena bakat tersebut, pengguna SI biasanya memiliki sikap yang bisa diandalkan untuk pekerjaan yang sifatnya membutuhkan kecermatan, seperti pekerjaan logistik. Sifat negatif dari SI adalah sulit keluar dari comfort zone untuk mencoba hal-hal baru yang belum pasti dan mengandung resiko. Di sisi lain, ada juga extroverted sensing atau SE. Fungsi ini lebih fokus dengan present moment atau masa kini. Tipe MBTI yang menggunakan fungsi SE ini adalah tipe SP yang terdiri dari ESFP, ESTP, dan juga ISTP dan ISFP. Tipe SP senang dengan pengalaman yang memanjakan panca indera mereka, seperti berlibur, berpetualang, dan juga kulineran. Dibandingkan dengan yang introvert, yang SE ini lebih suka sesuatu yang baru dan lebih terbuka dalam mengambil resiko. Karena panca indera mereka sangat in tune dengan objek-objek nyata, maka banyak sekali atlet yang memiliki extroverted sensing, karena mereka bisa dengan cepat mendeteksi perubahan yang terjadi di sekeliling mereka dan juga bisa bereaksi dengan sangat cepat. Sisi negatif dari extroverted sensing adalah rentan dengan kecanduan akan kenikmatan duniawi atau hedonisme. Dan karena mereka sangat fokus ke aktivitas dan kegiatan, membuat mereka tidak begitu suka kegiatan introspeksi atau kontemplatif, atau mencari ilmu baru untuk menumbuhkan kapasitas intelektual mereka.
SE ini jika tidak dikembangkan dengan baik juga bisa menjadi orang yang tidak sabaran, terlalu cepat bertindak, dan terlalu berani mengambil resiko. Setiap orang tidak hanya menggunakan fungsi sensingnya tentunya, tapi juga menggunakan intuisi mereka. Tapi tipe S itu akan sering dan banyak menggunakan fungsi sensingnya daripada intuitif. Jika teman-teman masih bingung dengan tipe kepribadian kalian, jangan ragu ambil tes kepribadian secara gratis di deskripsi di bawah. Dan jika masih belum pasti, silakan hubungi kami untuk konsultasi secara privat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.